Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Breaking news itu datang tanpa aba-aba panjang, seperti kilat yang menyambar langit yang sudah gelap. Pernyataan terbaru Donald Trump menyebar cepat di ruang redaksi internasional, dipotong-potong menjadi judul pendek, dikutip ulang oleh analis militer, dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa hanya dalam hitungan jam. Nada ucapannya dingin, kalimatnya tegas, dan pilihan katanya nyaris tanpa ruang kompromi. Ini bukan lagi bahasa diplomasi, bukan pula sekadar pernyataan politik untuk konsumsi domestik. Ini adalah sinyal keras, ancaman lanjutan, yang membuat dunia berhenti sejenak, lalu mulai menghitung ulang segala kemungkinan. Trump berbicara tentang serangan kedua, tentang tindakan lanjutan, tentang respons yang lebih tegas jika pihak yang dituju dianggap melampaui batas. Dalam setiap potongan pernyataan yang beredar, satu hal terasa jelas, nada defensif telah hilang. Yang tersisa adalah bahasa konfrontatif, lugas, dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi upaya meredam. Tidak ada lagi kalimat pengaman. Dunia mendengar seorang pemimpin yang sedang mengirim pesan, bukan hanya kepada lawannya, tetapi kepada seluruh sistem internasional. Yang membuat pernyataan ini berbeda bukan hanya isinya, melainkan konteksnya. Ini bukan ancaman pertama. Dunia masih mengingat bagaimana, di masa lalu, ucapan Trump yang awalnya dianggap provokasi atau retorika politik justru berujung pada tindakan nyata. Dari kebijakan luar negeri yang mendadak, penarikan atau pengerahan pasukan tanpa peringatan panjang, hingga serangan yang benar-benar terjadi setelah ancaman dilontarkan. Polanya telah terbaca. Dan justru karena pola itulah, kali ini dunia tidak tertawa, tidak meremehkan, dan tidak lagi menganggapnya sekadar permainan kata. Pada periode awal kepemimpinannya, banyak diplomat dan analis menganggap gaya Trump sebagai anomali. Ia dilihat sebagai presiden yang gemar menggertak, menggunakan ancaman sebagai alat tawar, dan memanfaatkan ketegangan untuk keuntungan politik. Namun waktu mengikis anggapan itu. Satu persatu, ancaman yang dulu dianggap berlebihan berubah menjadi kebijakan konkret. Dunia belajar dengan cara yang tidak nyaman. Ketika Trump berbicara keras, ada kemungkinan besar ia siap melangkah lebih jauh. Ancaman kedua ini muncul dalam situasi global yang jauh lebih rapuh dibandingkan sebelumnya. Peta dunia sedang dipenuhi ketegangan yang saling bertumpuk. Konflik belum selesai di satu wilayah, sudah muncul tekanan di wilayah lain. Sistem internasional yang biasanya menjadi penyangga, lembaga multilateral, diplomasi kolektif, dan mekanisme penyeimbang, terlihat lamban dan seringkali tertinggal oleh kecepatan keputusan politik. Dalam kondisi seperti itu, satu ancaman dari pemimpin negara adidaya bukan lagi suara tunggal, melainkan pemicu resonansi global. Media internasional merespons dengan nada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu banyak judul bernada skeptis atau bahkan satir, kini yang muncul adalah kehati-hatian. Kata-kata seperti potensi eskalasi, fase baru konflik, dan risiko perluasan perang mulai mendominasi laporan. Stasiun televisi global menampilkan peta, grafik pergerakan militer, dan arsip pernyataan Trump di masa lalu, seolah ingin mengingatkan penonton bahwa ini bukan pertama kalinya dunia berada di persimpangan akibat satu kalimat dari Washington. Para diplomat pun membaca situasi dengan cara yang sama. Tidak ada lagi reaksi santai atau pernyataan normatif yang terlalu umum. Pertemuan tertutup digelar, jalur komunikasi darurat diaktifkan, dan pesan-pesan diplomatik mulai disusun dengan asumsi terburuk. Ancaman kedua berarti sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi episode tunggal yang bisa dianggap selesai setelah satu tindakan. Ini adalah sinyal bahwa konflik berpotensi berlanjut, berkembang, dan mengambil bentuk yang lebih kompleks. Dalam logika politik kekuasaan, ancaman lanjutan selalu memiliki makna khusus. Ia menandakan bahwa tujuan awal belum tercapai, atau bahwa tekanan pertama belum menghasilkan efek yang diinginkan. Ketika seorang pemimpin berbicara tentang serangan kedua, itu berarti fase peringatan telah berlalu. Yang tersisa adalah pilihan antara eskalasi atau konfrontasi terbuka. Dunia memahami bahasa ini dengan sangat baik, karena sejarah modern penuh dengan contoh di mana ancaman kedua menjadi pintu menuju konflik yang jauh lebih luas. Trump, dalam banyak kesempatan, menunjukkan keyakinan bahwa kekuatan adalah alat komunikasi paling efektif. Baginya, ketegasan militer bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga pesan psikologis. Ancaman yang diucapkan dengan lantang dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan tekanan mental pada lawan. Namun dalam sistem internasional yang saling terhubung, tekanan semacam itu jarang berhenti pada satu pihak. Ia menyebar, menciptakan kecemasan kolektif,
dan memaksa negara-negara lain untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Yang menarik, ancaman ini juga datang di saat kredibilitas global Amerika sedang diuji. Di satu sisi, Amerika masih memegang kekuatan militer terbesar dan jaringan aliansi luas. Di sisi lain, dunia semakin multipolar, dengan aktor-aktor lain yang tidak lagi pasif. Dalam konteks seperti ini, setiap langkah agresif berpotensi memicu respons yang tidak terduga. Ancaman kedua bukan hanya ditujukan ke satu negara, tetapi juga diuji oleh bagaimana kekuatan lain akan membaca dan menanggapi pesan tersebut. Perubahan sikap global terasa jelas. Negara-negara yang biasanya mengambil posisi menunggu kini mulai bersuara, setidaknya dalam forum tertutup. Para pemimpin regional mengkaji ulang risiko terhadap stabilitas kawasan mereka. Investor global membaca ancaman ini sebagai sinyal ketidakpastian baru, sementara masyarakat internasional merasakan kembali sensasi lama. Perasaan bahwa dunia sedang bergerak terlalu cepat ke arah yang berbahaya. Ancaman kedua juga menyingkap satu kenyataan penting tentang dinamika kekuasaan modern. Konflik tidak lagi berjalan dalam garis lurus. Ia hadir dalam gelombang, dengan fase-fase yang semakin sulit diprediksi. Satu tindakan tidak menutup cerita, melainkan membuka bab berikutnya. Dalam konteks ini, pernyataan Trump bukan penutup dari sebuah episode, tetapi pembuka dari fase baru yang belum jelas batasnya. Dunia kini menghadapi situasi di mana kata-kata seorang pemimpin dapat menggeser keseimbangan global dalam hitungan jam. Tidak ada lagi jarak aman antara retorika dan realitas. Apa yang diucapkan hari ini bisa menjadi kebijakan besok pagi, dan tindakan lusa. Pola ini membuat setiap ancaman terasa lebih berat, lebih nyata, dan lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Ancaman lanjutan itu juga mencerminkan kondisi psikologis sistem global yang sedang tegang. Ketika kekuasaan merasa perlu mengulang ancaman, itu seringkali menandakan kegelisahan. Bukan hanya kegelisahan terhadap lawan, tetapi juga terhadap ketidakpastian hasil. Dalam dunia yang semakin sulit dikendalikan, kekuatan militer menjadi alat untuk menegaskan bahwa kendali masih ada, meskipun kenyataannya, kendali itu semakin rapuh. Bagi banyak pengamat, inilah momen ketika konflik berhenti menjadi isu regional atau bilateral. Ancaman kedua dari Trump dibaca sebagai sinyal bahwa dunia sedang memasuki fase di mana tekanan tidak lagi bersifat sementara. Ketika ancaman diulang, berarti ada niat untuk melanjutkan, memperluas, atau memperdalam konfrontasi. Dan di titik ini, hampir tidak ada aktor global yang bisa benar-benar merasa aman dari dampaknya. Sejarah mengajarkan bahwa eskalasi jarang dimulai dengan ledakan besar. Ia sering diawali dengan kata-kata, peringatan, ancaman, dan pernyataan keras, yang pada awalnya dianggap bisa dikelola. Namun ketika pernyataan itu terus diulang dan ditingkatkan, ruang untuk mundur semakin sempit. Dunia, pelan tapi pasti, terdorong ke jalur konfrontasi yang sulit dihentikan. Ancaman kedua Trump, dalam konteks ini, bukan hanya soal satu keputusan politik. Ia adalah cermin dari dunia yang sedang kehilangan kesabaran, di mana kekuatan lebih cepat digunakan daripada diplomasi, dan tekanan dianggap lebih efektif daripada dialog. Ketika bahasa seperti ini menjadi norma, konflik tidak lagi dipahami sebagai pengecualian, melainkan sebagai bagian dari ritme baru hubungan internasional. Disinilah ketegangan mulai terasa bukan hanya di ruang rapat dan meja diplomasi, tetapi juga di kesadaran kolektif manusia modern. Dunia yang tadinya menganggap ancaman sebagai bagian dari retorika politik ini, dipaksa menerima kenyataan bahwa kata-kata itu bisa menjadi pemicu rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar. Ancaman kedua menandai pergeseran, dari satu kali tekan lalu selesai, menuju dinamika konflik yang berlapis, berkelanjutan, dan semakin sulit dikendalikan. Dan ketika ancaman menjadi pola, bukan pengecualian, dunia mulai menyadari bahwa ia sedang bergerak memasuki fase baru. Fase di mana setiap pernyataan keras bukan lagi sekadar bunyi, melainkan kemungkinan nyata yang menunggu waktu untuk terwujud. Dan justru dari kesadaran inilah Venezuela mulai bergerak ke fase yang sama sekali berbeda. Bukan lagi membaca ancaman sebagai tekanan politik, tetapi sebagai risiko eksistensial yang menuntut kesiapan penuh. Langkah pertama yang diambil Caracas bukanlah retorika balasan, melainkan perubahan status. Pemerintah Venezuela secara terbuka mengumumkan kesiagaan nasional, sebuah sinyal yang jarang dikeluarkan tanpa perhitungan matang. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan dengan nada tegas, otoritas negara menekankan bahwa setiap ancaman terhadap wilayah kedaulatan akan direspons sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara itu sendiri. Bahasa yang digunakan bukan bahasa diplomasi lunak, melainkan bahasa pertahanan, ringkas, langsung, dan syarat makna. Militer Venezuela segera menjadi pusat perhatian. Aktivitas pasukan meningkat, latihan digelar lebih intensif, dan pergerakan unit-unit strategis mulai dilaporkan media lokal. Pemerintah menampilkan citra kesiapan,
Bukan untuk menunjukkan kekuatan yang seimbang dengan Amerika Serikat, karena semua pihak memahami ketimpangan itu, melainkan untuk menegaskan satu pesan sederhana, Venezuela tidak akan diam. Dalam konteks konflik asimetris, kesiapan seringkali lebih bersifat simbolis daripada teknis. Namun simbol inilah yang menjadi fondasi psikologis perlawanan. Narasi yang dibangun Caracas konsisten, ini adalah soal kedaulatan. Bukan sekadar konflik politik, bukan sekadar tekanan ekonomi lanjutan, melainkan ujian terhadap hak sebuah negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Venezuela berulang kali menekankan bahwa mereka telah lama hidup di bawah sanksi, isolasi, dan tekanan internasional. Namun ancaman militer langsung adalah garis merah yang tidak bisa diabaikan. Dengan mengangkat isu kedaulatan, Caracas berusaha mengonsolidasikan dukungan internal sekaligus mencari simpati regional. Di dalam negeri, suasana berubah terasa. Ketegangan merembes ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Media lokal dipenuhi laporan kesiapsiagaan, diskusi keamanan, dan seruan persatuan nasional. Bagi warga yang telah lama hidup dalam krisis ekonomi, ancaman eksternal menambah lapisan kecemasan baru. Namun dalam sejarah Venezuela, tekanan luar seringkali justru memicu konsolidasi internal. Ketika ancaman datang dari luar, perbedaan politik di dalam negeri cenderung meredup, setidaknya sementara, digantikan oleh sentimen bertahan hidup sebagai bangsa. Militer, dalam situasi ini, bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga aktor simbolik. Kehadirannya di ruang publik, baik melalui pernyataan, patroli, maupun visualisasi kekuatan, menjadi pesan ganda, kepada rakyat, bahwa negara masih berdiri dan siap melindungi, kepada dunia, bahwa Venezuela bukan target pasif. Peran ini membuat militer berada di pusat dinamika nasional, sebuah posisi yang selalu sensitif, karena berpotensi mengubah keseimbangan sipil militer dalam jangka panjang. Venezuela sendiri adalah simbol dari negara yang tertekan dalam waktu lama. Sanksi ekonomi bertahun-tahun telah menggerus struktur ekonomi, memicu krisis kemanusiaan, dan melemahkan kapasitas negara. Dalam kondisi seperti itu, ancaman militer terasa berlipat ganda. Tekanan ekonomi melemahkan dari dalam, sementara ancaman militer menekan dari luar. Kombinasi ini menciptakan situasi di mana setiap langkah harus dihitung dengan cermat, karena kesalahan kecil bisa berujung konsekuensi besar. Namun justru karena ketimpangan kekuatan itulah, konflik ini tidak bisa dibaca sebagai duel dua negara setara. Ini adalah konfrontasi antara kekuatan besar dan negara yang telah lama berada di bawah tekanan. Dalam sejarah modern, situasi semacam ini jarang berhenti pada dua aktor saja. Ketika satu negara kecil berada di bawah ancaman serius, dinamika regional mulai bergerak. Negara-negara tetangga mengamati dengan cemas, aliansi diuji, dan kekuatan eksternal mulai mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Amerika Latin, yang selama beberapa dekade relatif terhindar dari konflik berskala besar antara negara-negara, kini dipaksa menghadapi kemungkinan perubahan. Ancaman terhadap Venezuela tidak hanya dipandang sebagai isu bilateral, tetapi juga sebagai preseden. Jika satu negara di kawasan bisa ditekan hingga ke ambang konfrontasi militer, apa artinya bagi stabilitas regional? Pertanyaan ini mulai bergaung di balik layar diplomasi, meski jarang diucapkan secara terbuka. Reaksi Venezuela juga mengirim pesan ke aktor global lain. Negara-negara yang memiliki hubungan strategis dengan Caracas mulai membaca situasi dengan kacamata mereka sendiri. Dalam politik internasional, konflik jarang berdiri sendiri. Ia selalu berpotensi menjadi panggung bagi persaingan yang lebih luas. Ketika Venezuela bersiap bertahan, pihak lain mulai menghitung, apakah ini hanya krisis terbatas, atau awal dari pergeseran keseimbangan yang lebih besar? Bagi Venezuela, pilihan yang tersedia sangat sempit. Mundur berarti kehilangan wibawa dan membuka pintu tekanan lebih lanjut. Melawan secara frontal berarti menghadapi risiko yang nyaris mustahil ditanggung sendiri. Maka strategi yang muncul adalah bertahan sambil membangun narasi. Narasi tentang ketidakadilan, tentang negara kecil yang ditekan, tentang hak untuk hidup tanpa ancaman. Narasi ini tidak hanya ditujukan ke rakyatnya, tetapi juga ke komunitas internasional yang masih ragu menentukan sikap. Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan, setiap pergerakan pasukan, dan setiap isyarat diplomatik dibaca berlapis-lapis. Tidak ada tindakan yang benar-benar netral. Kesiagaan Venezuela bukan hanya langkah defensif, tetapi juga sinyal bahwa konflik telah memasuki tahap baru, tahap di mana reaksi berantai menjadi kemungkinan nyata. Ketika satu negara mengencangkan pertahanan, negara lain mulai mengatur ulang strategi, baik untuk mendukung, menengahi, atau sekadar melindungi kepentingannya sendiri. Ketimpangan kekuatan membuat situasi ini semakin rapuh. Dalam konflik yang tidak seimbang, risiko salah hitung selalu lebih besar. Satu insiden kecil bisa dibaca sebagai provokasi besar.
Satu latihan militer bisa ditafsirkan sebagai persiapan serangan. Dunia modern, dengan arus informasi yang cepat dan seringkali terdistorsi, memperbesar risiko ini. Apa yang terjadi di lapangan bisa berkembang menjadi krisis internasional hanya dalam hitungan jam. Di titik ini, Venezuela bukan lagi sekadar subjek ancaman, melainkan cermin bagi dunia tentang bagaimana konflik modern bekerja. Negara yang telah lama tertekan, ketika dihadapkan pada ancaman militer, tidak punya banyak ruang untuk manuver. Setiap langkah adalah pertaruhan. Dan ketika pertaruhan itu melibatkan kekuatan besar, dampaknya hampir selalu melampaui batas negara itu sendiri. Maka, ketika Venezuela masuk mode siaga, dunia membaca lebih dari sekadar kesiapan pertahanan. Dunia melihat potensi eskalasi. Melihat bagaimana satu ancaman lanjutan bisa memicu rangkaian reaksi yang semakin sulit dikendalikan. Ketika satu negara bersiap bertahan, negara lain, baik kawan maupun lawan, mulai menghitung langkah, menimbang risiko, dan bersiap menghadapi kemungkinan bahwa konflik ini tidak akan berhenti pada satu titik saja, dan tepat di celah ketegangan inilah aktor global lain mulai menunjukkan kehadirannya secara lebih terbuka, Rusia. Pergerakan Rusia tidak datang dalam bentuk deklarasi perang, atau pengerahan pasukan besar-besaran yang mencolok. Ia muncul lewat sinyal-sinyal yang bagi dunia internasional sudah sangat dikenal. Pernyataan politik yang terukur, diplomasi yang mengeras, dan indikasi strategis yang dibaca dengan cermat oleh para analis militer. Moskow mulai menyuarakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela, mengkritik keras ancaman sepihak, dan menegaskan bahwa intervensi militer terhadap negara berdaulat adalah preseden berbahaya bagi stabilitas global. Bahasa yang digunakan Rusia bukan bahasa emosional, melainkan bahasa geopolitik. Setiap kata disusun untuk menempatkan konflik Venezuela dalam kerangka yang lebih luas. Bukan sekadar urusan Amerika Serikat dan Caracas, tetapi bagian dari dinamika global antara kekuatan besar. Dalam beberapa pernyataan, Rusia menyinggung pentingnya keseimbangan kekuatan dan menolak dominasi sepihak dalam menentukan nasib negara lain. Bagi pendengar awam, ini mungkin terdengar seperti retorika klasik. Namun bagi pembaca geopolitik, ini adalah sinyal bahwa Rusia tidak melihat konflik ini sebagai isu pinggiran. Di balik pernyataan politik, terdapat pula indikasi strategis yang lebih halus. Aktivitas diplomatik Rusia di kawasan meningkat, komunikasi dengan sekutu-sekutu lama diperkuat, dan pesan tidak langsung dikirimkan melalui kanal militer dan intelijen. Rusia tidak perlu mengirim armada besar ke Amerika Latin untuk menunjukkan kepedulian. Dalam politik kekuatan, kehadiran seringkali cukup ditunjukkan dengan kesiapan dan kemampuan, bukan aksi terbuka. Pertanyaan kuncinya adalah, mengapa Rusia peduli? Jawabannya terletak pada kombinasi kepentingan geopolitik dan rivalitas historis. Venezuela selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik pijak Rusia di belahan bumi barat, baik secara politik maupun ekonomi. Dukungan terhadap Caracas bukan hanya soal solidaritas, tetapi juga tentang menjaga pengaruh di kawasan yang secara tradisional dianggap berada dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat. Ketika Washington mengancam tindakan militer, Moskow melihat peluang sekaligus risiko. Peluang untuk menantang dominasi AS, dan risiko kehilangan pijakan strategis jika Venezuela jatuh sepenuhnya ke bawah tekanan. Rivalitas Rusia dan Amerika Serikat bukanlah cerita baru. Ia berakar sejak era Perang Dingin dan terus berevolusi dalam bentuk yang berbeda. Dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, dari sanksi ekonomi hingga perang proksi, kedua kekuatan ini telah lama saling menguji batas. Konflik Venezuela, dalam konteks ini, menjadi bab lain dari cerita panjang tersebut. Bukan karena Venezuela adalah pusat dunia, tetapi karena ia menjadi titik temu kepentingan yang lebih besar. Pola ini mulai terasa familiar. Konflik yang pada awalnya tampak terbatas perlahan menarik perhatian kekuatan besar. Ukraina adalah contoh bagaimana ketegangan regional berubah menjadi krisis global ketika aktor besar terlibat secara langsung atau tidak langsung. Suriah menunjukkan bagaimana satu konflik domestik bisa menjadi ajang unjuk kekuatan berbagai negara. Tanpa mengulang detail-detail lama, dunia kini melihat bayangan pola serupa. Konflik kecil dalam skala global, tetapi besar dalam implikasi. Ketika Rusia mulai bergerak, dalam arti politik dan strategis, konflik Venezuela kehilangan sifat lokalnya. Ia tidak lagi sekadar soal ancaman lanjutan Trump atau kesiagaan Caracas. Ia berubah menjadi bagian dari tarik-menarik kekuatan besar yang lebih luas. Setiap langkah Amerika kini akan dibaca bukan hanya oleh Venezuela, tetapi juga oleh Moskow. Sebaliknya, setiap sinyal Rusia akan ditafsirkan Washington sebagai tantangan langsung terhadap pengaruhnya. Pada tahap ini, eskalasi tidak selalu berarti perang terbuka. Ia bisa muncul dalam bentuk tekanan diplomatik yang semakin keras, pengerasan sikap di forum internasional, atau manuver militer simbolis yang dirancang untuk menunjukkan kesiapan. Namun justru bentuk-bentuk inilah yang seringkali paling berbahaya,
karena mereka mempersempit ruang kompromi. Ketika dua kekuatan besar saling mengirim sinyal kekuatan, kesalahan interpretasi bisa berakibat fatal. Dunia pun mulai membaca konflik ini dengan kacamata baru. Media internasional tidak lagi melaporkannya sebagai krisis bilateral, melainkan sebagai potensi titik nyala baru dalam persaingan global. Para diplomat menghitung ulang risiko. Negara-negara yang sebelumnya memilih diam mulai mempertimbangkan posisi mereka, sadar bahwa netralitas bisa menjadi rapuh ketika blok-blok kekuatan mulai terbentuk. Di balik semua ini, satu kenyataan mengemuka, dunia seolah kembali ke pola lama. Pola di mana konflik tidak pernah berdiri sendiri, di mana kekuatan besar selalu hadir, langsung atau tidak langsung, dan di mana wilayah-wilayah tertentu menjadi medan uji pengaruh. Blok-blok mulai terbaca, garis-garis pengaruh kembali ditegaskan, dan unjuk kekuatan menjadi bahasa yang paling cepat dipahami. Dalam atmosfer seperti ini, konflik Venezuela tidak lagi bisa dilihat sebagai anomali. Ia menjadi bagian dari kecenderungan global. Dunia yang semakin terfragmentasi, di mana kekuatan besar lebih memilih menunjukkan otot daripada membangun konsensus. Ketika Rusia mulai bergerak, pesan yang diterima dunia jelas, fase konflik telah berubah. Dari ketegangan regional menuju dinamika multi-aktor, dari ancaman sepihak menuju persaingan terbuka antara kekuatan-kekuatan yang sama-sama enggan mengalah. Dan ketika dunia kembali terjebak dalam pola blok, pengaruh, dan demonstrasi kekuatan, sejarah mengingatkan bahwa fase seperti ini jarang berakhir dengan cepat atau sederhana, dan justru pada titik ketika tarik-menarik kekuatan besar menjadi rutinitas, dunia mulai bergerak tanpa rem yang jelas, baik secara politik maupun moral. Dalam tradisi Islam, ada satu penegasan penting yang seringkali dilupakan ketika dunia diliputi ketegangan global. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menebak-nebak kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada kalender rahasia, tidak ada hitung-hitungan politik, dan tidak ada satu konflik pun yang secara tunggal ditetapkan sebagai penanda akhir segalanya. Yang diajarkan justru sebaliknya. Umat diminta untuk mengenali tanda-tanda kerusakan zaman, perubahan perilaku manusia, dan arah dunia yang semakin menjauh dari nilai keadilan dan akal sehat. Kerusakan zaman, dalam pengertian ini, bukanlah kehancuran fisik semata. Ia lebih sering hadir sebagai perubahan cara berpikir. Ketika ancaman dilontarkan lebih cepat daripada diplomasi. Ketika bahasa kekuasaan lebih didominasi oleh ultimatum daripada dialog. Ketika senjata dipersiapkan terlebih dahulu, sementara keadilan dan kemanusiaan diletakkan di urutan belakang. Dunia hari ini memperlihatkan pola itu dengan sangat jelas. Apa yang terjadi dalam ketegangan antara Amerika, Venezuela, dan keterlibatan Rusia bukan sekadar persoalan siapa melawan siapa. Ia mencerminkan bagaimana keputusan-keputusan besar diambil dalam suasana tergesa dan penuh kecurigaan. Ancaman serangan kedua disampaikan bukan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai instrumen tekanan yang dianggap wajar. Kesiagaan militer diumumkan bukan sebagai langkah defensif yang enggan, tetapi sebagai sinyal bahwa penggunaan kekuatan telah menjadi bagian normal dari percakapan global. Dalam konteks ini, konsep akhir zaman dalam Islam terasa relevan bukan karena adanya satu perang besar, melainkan karena akumulasi kegilaan global yang terus bertambah. Hadis-hadis sahih menggambarkan masa ketika konflik meluas, kebingungan merata, dan manusia sulit membedakan mana yang benar-benar darurat dan mana yang sekadar ambisi kekuasaan. Perang tidak lagi dipahami sebagai jalan terakhir, tetapi sebagai salah satu opsi kebijakan yang paling cepat. Dunia modern menunjukkan gejala itu. Konflik tidak harus diawali dengan deklarasi resmi. Ia dimulai dari ancaman, dari sanksi, dari pernyataan keras yang saling dibalas, lalu perlahan membentuk realitas baru di mana eskalasi menjadi sesuatu yang dipahami. Ketika masyarakat internasional mulai terbiasa dengan berita tentang pengerahan pasukan, pergerakan armada, dan kesiagaan nuklir, disitulah bahaya terbesar sebenarnya muncul, bukan pada ledakan pertama, tetapi pada normalisasi kekerasan. Islam memandang akhir zaman sebagai fase panjang di mana manusia kehilangan pegangan moral dalam mengelola kekuasaan. Bukan satu negara, bukan satu pemimpin, dan bukan satu wilayah yang menjadi penyebab tunggal. Semua terlibat dalam satu arus besar yang sama, dunia yang bergerak cepat, keras, dan semakin reaktif. Dalam fase seperti ini, konflik demi konflik muncul seolah terpisah, padahal sesungguhnya saling terhubung oleh cara berpikir yang sama. Di tengah gambaran itulah, Islam mengenal sosok Imam Mahdi, namun bukan sebagai pemicu perang atau tokoh yang muncul membawa kekacauan baru. Riwayat-riwayat sahih justru menggambarkannya sebagai figur yang hadir ketika dunia telah terlalu lelah oleh konflik, ketika senjata gagal menghadirkan keadilan, dan ketika manusia mulai menyadari bahwa kekuatan semata tidak pernah cukup. Karena itu, Imam Mahdi sering keliru dikaitkan dengan perang, padahal ia muncul setelah rangkaian kekacauan panjang, bukan sebagai penyebabnya. Kaitannya dengan dunia hari ini bukan pada klaim waktu atau lokasi,
melainkan pada kesamaan kondisi. Dunia yang terbiasa dengan ancaman. Dunia yang bereaksi lebih cepat dengan kekuatan daripada kebijaksanaan. Dunia yang mengukur keamanan dari jumlah senjata, bukan dari stabilitas nilai. Dalam suasana seperti ini, peringatan-peringatan spiritual tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan arah. Yang patut dicermati bukan satu serangan tertentu, bukan pula satu ancaman lanjutan. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana dunia mulai menerima semua itu sebagai hal yang lumrah. Ketika ancaman militer menjadi bagian rutin dari berita harian, ketika eskalasi dianggap sebagai dinamika biasa, dan ketika rasa kaget manusia terhadap perang perlahan memudar. Di titik inilah isyarat zaman terasa paling kuat. Bukan karena ramalan atau spekulasi, tetapi karena perubahan sikap manusia terhadap kekerasan itu sendiri. Akhir zaman, dalam pemahaman ini, bukanlah soal siapa yang menyerang lebih dulu, melainkan tentang dunia yang kehilangan rem moral dalam mengelola kekuasaan. Tentang manusia yang semakin terbiasa hidup di bawah bayang-bayang konflik, hingga lupa bahwa perang seharusnya menjadi peringatan terakhir, bukan kebiasaan yang diterima dengan tenang.